Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat yang saya banggakan, sore ini kita akan memberikan update terakhir seperti yang disampaikan oleh Pak Pras tadi. Saya ingin memulai dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat dan media yang terus memberikan masukan dan termasuk juga kritik konstruktif kepada Kementerian Keuangan, karena ini adalah kita pahami sebagai bagian dari untuk memperbaiki institusi Kementerian Keuangan yang kita cintai ini. Kementerian Keuangan adalah institusi yang menjaga keuangan negara, dan karena itu harus dikelola secara proper dan perilaku pegawainya pun harus baik. Sore ini saya didampingi, saya berterima kasih untuk kehadiran Bapak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK, dan saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Heru, Pak Inspektur Jenderal, Pak Awan, Pak Dirjen Pajak, Pak Suryo, dan juga Dirjen Bea Cukai, Pak Asko, dan juga Pak Prastowo. Update dari kami, dari Kementerian Keuangan, sore ini akan terdiri dari dua bagian. Pertama adalah tentang beberapa proses pemeriksaan yang berlangsung, dan kedua nanti adalah update terkait progres pelaporan harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah tentang progres pemeriksaan. Pertama, Saudara RAT. Dari press conference minggu lalu, kita telah sampaikan bahwa Saudara RAT dicopot dari jabatannya. Dapat kami sampaikan di sini bahwa Kementerian Keuangan telah menerima surat pengunduran diri dari ASN dari yang bersangkutan. Surat pengunduran diri tersebut tertanggal 24 Februari 2023 dan kami terima pada tanggal 27 Februari 2023 melalui Direktorat Jenderal Pajak. Terkait dengan hal itu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2000 dan kemudian 2020 ini mungkin maksudnya. Dan kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, pengajuan pengunduran diri Saudara RAT ditolak. Terkait dengan harta kekayaan yang bersangkutan yang muncul dan tampak di media sosial, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Mobil Rubicon, Land Cruiser, motor Harley Davidson, motor Yamaha, motor BMW putih diakui oleh Saudara RAT sebagai bukan milik dia, namun merupakan milik pihak lain. Rubicon diakui sebagai milik kakaknya, sementara yang lainnya ada yang diakui sebagai milik dari anak menantunya. Untuk tindak lanjut ini, maka tim pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah meminta Saudara RAT untuk menunjukkan bukti kepemilikan agar dapat dipastikan pemilik dan status kendaraan bermotor tersebut. Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentu bersama KPK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut atas harta yang dilakukan di LHKPN, dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan, kecocokan profil yang bersangkutan dengan SPT pajak yang disampaikan, juga dengan pengakuan atas harta lainnya berupa properti, kendaraan, dan tas mewah. Saya ingin menyampaikan sekali lagi, saya ingatkan bahwa Saudara RAT masih berstatus sebagai ASN, sehingga masih terikat dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik dan perilaku ASN, khususnya ASN Kementerian Keuangan. Pak Irjen, ada yang mau ditambahkan di sini? Baik, terima kasih Pak Wamen. Mungkin sedikit saja terkait dengan pemeriksaan RAT. Seperti disampaikan Pak Wamen tadi, jadi Inspektorat Jenderal membentuk 3 tim untuk pemeriksaan ini. Yang pertama adalah tim eksaminasi, ini pemeriksaan lapangan untuk mengeksaminasi laporan kekayaan yang bersangkutan. Kemudian tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan.
Yang ketiga, tim investigasi mendalami dugaan fraud. Nah, kita buat tim hal ini untuk mempercepat proses, juga lebih fokus terhadap isusnya. Perlu disampaikan juga bahwa kami dalam pelaksanaan pemeriksaan ini selalu berkoordinasi dengan KPK, khususnya untuk mendalami harta yang belum dilaporkan, dan juga PPATK terkait mendalami informasi yang terkait dengan transaksi keuangan yang berjikaan. Mungkin itu Pak Wamen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman media yang saya banggakan, saya akan masuk ke hal yang berikut. Saat ini juga muncul berita di media sosial unggahan foto-foto dari saudara ED yang merupakan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea Cukai di Yogyakarta. Terdapat foto unggahan di akun media sosial saudara ED yang dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kementerian Keuangan. Terkait dengan hal ini, dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC telah memanggil yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan sampai saat ini dapat disampaikan sebagai berikut. Foto yang bersangkutan di depan pesawat terbang. Menurut yang bersangkutan, foto tersebut diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran dari tim DJBC mengkonfirmasi pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia, FASI. Terkait dengan unggahan foto yang bersangkutan yang berlebihan atau pamer, yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Ketiga, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal BC, motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman. Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN, dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya, serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin saudara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Kepada Dirjen Bea Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Pak Asko, ada yang diupdate di sini? Oke, jadi segera akan dibebas tugaskan karena sampai dengan saat ini belum, tapi saya minta segera. Teman-teman media, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian Keuangan dilakukan dalam kerangka kerja integritas yang menggunakan three line of defense. Ini telah diterangkan juga minggu lalu. Di lini pertama adalah manajemen di unit kerja dan kantor masing-masing. Lini kedua adalah tingkat unit eselon 1. Di dalam kasus yang barusan saya sampaikan, Direktorat Kepatuhan Internal DJBC telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dan selanjutnya lini ketiga adalah di tingkat kementerian, yaitu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Ini yang tadi saya instruksikan untuk dilakukan investigasi lanjutan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Teman-teman media yang saya banggakan, saya akan masuk ke topik kedua, yaitu yang terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Terkait dengan berita terdahulu yang mengatakan bahwa belasan ribu pegawai Kementerian Keuangan tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya, dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, semua pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan harta kekayaannya.
Jadi semua pegawai adalah wajib lapor harta. Yang termasuk sebagai pejabat negara, maka dia menjadi wajib lapor LHKPN. Wajib lapor LHKPN. LHKPN tahun 2022 sebagai contoh disampaikan langsung kepada sistem di KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2023 sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan oleh KPK. Jadi ada waktu, diberi waktu 3 bulan. Namun untuk Kementerian Keuangan, kami mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk memasukkan LHKPN paling lambat pada akhir Februari. Artinya deadline-nya adalah kemarin. Saya bisa sampaikan di sini bahwa per kemarin untuk wajib lapor LHKPN telah selesai 99,99%. Wajib lapor LHKPN dari Kementerian Keuangan. Wajib lapor ini berarti 1 bulan lebih awal dari yang disampaikan dari deadline yang ditetapkan oleh KPK. Ini memang kebijakan internal Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun terakhir, bukan hanya baru tahun ini, dan dimaksudkan memang untuk disiplin pegawai dan juga percepatan agar tidak menumpuk di bulan Maret. Berikutnya, untuk yang tidak termasuk sebagai wajib lapor sebagai pejabat negara, maka pegawai Kementerian Keuangan yang bersangkutan tetap wajib melaporkan harta kekayaannya kepada sistem internal Kementerian Keuangan yang kita sebut dengan ALFA. Di ALFA ini juga melaporkan daftar harta kekayaan. Deadline untuk ALFA ini 28 Februari atau akhir bulan Februari. Jadi LHKPN dan ALFA Kementerian Keuangan itu deadline-nya sama, yaitu 28 Februari. Meskipun untuk sistem LHKPN sebenarnya masih dimungkinkan lagi 1 bulan lagi sampai dengan akhir Maret. Tadi telah saya sampaikan statistik tingkat kepatuhan LHKPN dan laporan harta internal Kementerian Keuangan, dan kita menjaga serta memastikan agar disiplin. Minggu lalu telah disampaikan untuk tahun pelaporan 2020 tingkat kepatuhan 99,86%, tahun 2021 99,87%, tahun pelaporan 2022 99,98%, dan tahun pelaporan 2023 yang baru saja adalah 99,99% LHKPN. Bagi pegawai yang tidak melaporkan LHKPN dan LHK dilakukan tindakan disiplin sesuai ketentuan. Apa itu? Menggunakan lagi sistem yang tadi saya sampaikan, 3 line of defense. Dipanggil oleh kepala kantornya, diberitahu, disuruh memperbaiki, kalau enggak dipanggil oleh unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderalnya, kalau enggak dipanggil oleh Inspektorat Jenderal. Jadi dilakukan pemrosesan seperti itu. Ibu Bapak sekalian, sistem data Kementerian Keuangan yang tadi saya sampaikan sebagai ALFA itu terkoneksi dengan sistem data LHKPN di KPK. Dan kita bekerja sama dengan baik dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada KPK untuk koneksi data tersebut sehingga bisa masuk ke dalam sistem internal Kementerian Keuangan. Data ini digunakan untuk analisis lebih lanjut. Analisisnya seperti apa? Ada 2 macam. Analisis formal yang merupakan kelengkapan berkas, kepatuhan menyampaikan, dan seluruh kelengkapan lainnya yang sifatnya administratif. Dan kedua adalah aspek material yang dilakukan untuk menilai kewajaran kepemilikan harta yang dikaitkan dengan profil pegawai yang bersangkutan. Pengujian aspek material ini dilakukan dengan mencocokkan dan menguji tindak lanjut lebih lanjut meliputi profil jabatannya, sumber perolehan harta kekayaannya, harta kekayaan yang tidak dilaporkan potensi itu seperti apa,
dan juga informasi transaksi mencurigakan yang berasal dari informasi PPATK. Ini dilakukan di dalam Kementerian Keuangan dan saya undang Pak Irjen untuk memberikan tambahan detailnya kalau ada yang disampaikan. Silakan Baik Pak, mungkin saya akan menambahkan terkait datanya hasil analitik kami. Jadi selain tadi disampaikan Pak Wamen bahwa Ijen juga mengecek formal juga material. Nah, prinsipnya kita melakukannya dengan data analitik. Dengan data analitik kita bisa tahu anomalinya terhadap harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan. Namun tadi disampaikan Pak Wamen, setelah kita ketemu anomali kita cek lagi, ya kan, terkait dengan profil jabatannya, sumber pengeluaran kekayaan, harta kekayaan yang tidak dilaporkan, informasi keuangan mencurigakan dari berbagai macam informasi. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa untuk tahun 2019, LHK 2019, artinya yang dilaporkan tahun 2020, itu ada 33 pegawai tidak clear. Kemudian untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai yang tidak clear. Jadi total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil klarifikasi untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih Pak Awan. Teman-teman media yang saya hormati, dengan seluruh sistem yang kita miliki tersebut, kami tetap menyadari bahwa Kementerian Keuangan akan tetap membutuhkan masukan dari masyarakat. Karena itu, sekali lagi saya ingin mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki whistleblowing system yang dapat dijadikan yang merupakan saluran pengaduan yang dapat diakses lewat www.wise.kemenq.go.id atau melalui saluran hotline 134. Dan Pak Irjen juga Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah yang menjaga sistem WISE ini dan